Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Veris Farm. Kita lagi ada domba kecil 3. Mas Fer, Mas Fer. Halo. Kemana aja sih kok lama nggak ketemu? Wah, KO ya? Yang deket-deket ini aja ya. Ini KO ya teman-teman. Memperdalam teknik ke-KO-an teman-teman yang diajari teman-teman. Terus sekarang lagi ngapain? Alah ini loh dikeruyuk banyak. Persiapan ngedot ini teman-teman. Persiapan ngedot. Ngedot ini. Ngedotnya apa itu? Ini kita pakai susu skim mereknya Domba Bagus. Kayaknya kebalik. Kayaknya kebalik. Oh iya sih. Kayak orangnya. Itu kameranya nggak bisa dibalik tuh. Nah ini lah susu Domba Bagus teman-teman. Susu Domba Bagus. Ini susu premium berkualitas. Nah ini susu replacer ya, apa replacer? Susu pengganti. Kualitasnya premium. Ini mengandung whey protein, skim milk powder, vegetable fat, joss, phos, multivitamin, mineral dan antioksidan teman-teman. Oke, berarti bisa dibeli di Mas Ferry no, Panggano. Nah ini teman-teman ya. Mengapa sih saya kok pakai susu ini? Ini karena satu, harganya sangat terjangkau. Yang kedua, pemakaiannya sangat minim. Harganya terjangkau itu berapa? 53.000 saja. Ini udah dapat 1 kilo. 3.000 1 kilo. Oh, 1 kilo ini bisa untuk 7 liter air. 7 liter air. Coba. Mana coba lihat keterangannya. Inilah. Iya. Jelas nggak? Sudah sangat jelas. Jelas ya? Iya. HP-nya baru teman-teman. Yang penting bukan HP-nya, jacknya ini ya teman-teman. Kemarin sempat keblodrok teman-teman. Tapi alhamdulillah aman. Walaupun kita parkir lama-lama di sana, tapi nggak dimarahi. Ini tak susuni dulu ya teman-teman ya. Terus jacknya udah bayar belum Mas? Jacknya belum bayar itu orang ya. Kita ada just tip juga di tim Yeay Bebam. Siap teman-teman ya, ini kita ngedot. Sik lah ini. Wah ya lah ini. Ya anak buahnya kok banyak sekali. Itu kenapa Mas kok akhirnya didot? Ini kemarin itu untuk induknya ya, itu susunya sangat kurang. Susunya kurang, jadi kita bantu dot. Susunya kurang. Kita udah kan dari pertama lahir itu kita udah tahu kalau susu induk ini nanti akan kurang ketika beranak 3 seperti ini. Ya Allah, ya Allah. Susu induk kurang atau enggak itu ada ciri-cirinya enggak Mas? Ciri-cirinya biasanya kita lihat dari induk yang melahirkan itu pertama sebelum melahirkan ya kita lihat biasanya kurus. Sebelum melahirkan kurus. Biasanya kurus itu kita udah bisa memprediksi bahwa nanti ini susunya kurang bener, susunya besar. Duduk kuwi mic kuwi bos. Bener susunya besar tapi nanti untuk produksi susu lagi biasanya nganu. Biasanya saiki njaluk digendong teman-teman. Biasanya tidak mencukupi apalagi beranak 3 seperti ini. Oh, itu salah satunya yang kurus. Terus ada lagi enggak? Nah, yang kedua ambingnya terlalu kecil. Ambingnya terlalu kecil. Terus biasakan untuk pertama kali beranak itu kita coba untuk memerah. Satu yang perlu diperhatikan itu kenapa sih kok harus diperah? Karena kan di bolongannya pentil itu teman-teman itu biasanya ketutup bolot. Jadi kita harus membersihkan. Kayak video kemarin toh? Yang mana? Yang kemarin meras susu. Oh ya, tapi itu di TikTok ya. Gak apa-apa nanti kita anak-anak YouTube loh nggak pernah sobo TikTok. TikToknya apa sih Mas Fer? TikToknya sama Veris Farm teman-teman. Lah anak-anak kalau lihat TikTok lihat yang tobrut-tobrut tok. harusnya lihatnya yang edukasi gitu. Edukasi atau padukasi. Yang padukasi seperti ini. Kalau yang tobrut biar saya koleksi sendiri. Itulah teman-teman. Tadi itu. Terus kan tadi dari hamil itu wes kelihatan toh Mas. Berarti ini ambingnya gimana, kecil apa enggak? Nah, itu kira-kira ada teknik untuk mengatasi enggak? Kayak misalkan dikasih apa induknya selama hamil atau untuk mencegah biar susunya bancar istilahnya. Ya, kalau sebelum melahirkan itu kan belum terlambat.
Sebenarnya ketika sudah melahirkan juga belum terlambat juga. Cuma temponya harus cepat. Loh, tapi teman-teman kan lambat gitu loh. Enggak ya teman-teman ya. Tapi saya yakin nggak pernah bisa nututi kebutuhan cempe ini yang pagi sore minta dot seperti ini. Jadi treatment yang paling bagus itu dilakukan ketika kondisi sedang bunting gitu loh. Tapi banyak sekali yang dari orang-orang yang mengandalkan dari perah itu malah treatmentnya dari mulai sebelum kawin. Jadi dioptimalkan pertumbuhan ambing, baru kemudian tidak terburu-buru untuk mengawinkan si domba agar usianya cukup dewasa, bukan hanya dewasa reproduksi ya, tapi juga dewasa usia. Karena stres ini nanti juga mempengaruhi produktivitas susu. Lah ini langsung habis dah. Lah, yang itu terus makanan bergizi. Makanan bergizi. Jadi persiapan itu lebih baik sebelum hamil. Sebelum bunting. Tapi kalau rodok ke susu sedikit ketika bunting kan ada 5 bulan. Itulah teman-teman. Teman-teman pakai jangka waktu 5 bulan kan wes lumayan nggak begitu tergesa-gesa gitu. Soalnya kalau nanti ke susu ya nyusuin aja tuh. Nah, terus itu ya. Terus kalau sudah melahirkan seperti ini, ya wes treatmentnya kita kan udah terlanjur beranak ini cempenya. Tapi tadi treatmentnya apa buat induknya? Loh, induknya ya itu tadi untuk dikasih makanan bergizi tadi loh, Bah. Makanan bergizinya apa toh, Mas? Makanan bergizi itu ya dari yang proteinnya bagus-bagus. Protein bagus. Yang penting jangan over. Lah teman-teman kalau dikasih ini protein misalnya dari dele, dikasih makan dele tok, akhirnya mencret. Nanti butuh obat mencret. Jadi harus seimbang, teman-teman. Protein itu yang bagus itu yang mencukupi kebutuhan tubuh terus bisa tercerna. Tercerna optimal. Jadi nanti tetap ada karbohidrat, tetap ada serat, tetap ada lemak seperti itu. Jangan PK berapa ngeluh kayak gitu. Nanti ketemunya malah PK terlalu tinggi, tubuh tidak bisa mencerna, akhirnya terbuang. Kalian tidak melihat uang kalian itu tergerus secara cuma-cuma karena sudah berbentuk energi dan tahe gitu loh, teman-teman. Berarti intinya persiapkan makanan yang bergizi. Artinya makanan yang paling mudah itu komplit, ya. Paling mudah di formulasi pakan itu kita konsultasi dengan yang sudah praktek lama atau dengan formulator khusus seperti itu. Kalau misalnya kan ada yang temennya formulator, ada yang temennya presiden tuh. Terus untuk penambahan kayak mineral blok. Mineral blok itu gimana? Maksudnya penting nggak sih ada bisa untuk meningkatkan itu nggak sih? Sebenarnya untuk premix, mineral blok. Untuk mineral blok dan premix itu kita mikirnya juga penting-penting enggak sih. Kalau kita mikir enggak penting, asalkan dari makanan itu mencukupi semuanya, kita bisa menghitung oke lah. Nah, itu kan barang-barang gaib toh, Mbak. Barang-barang nggak kelihatan. Kalau saya pribadi, saya anggap aja saya bukan ahli penerawangan, walaupun bisa nerawang ya. Itu. Saya tetap pakai menggunakan mineral blok dan premix jagani. Kalau terjadi case seperti ini, kita repot loh ini. Misalnya di rumah punya anak 2, wabah lagi 3 rewel kayak gini. Apa enggak tambah jeleput ya. Lah itulah teman-teman. Sampai diwangi KO bareng. Latihan KO memperdalam kekawan. Sampai nyonyor teman-teman. Lah, wes gimana ya? Berarti kayak mineral blok gitu. Sama premix. Terus wes iki untuk induke. Lah kalau sudah terlanjur seperti ini, yang penting anak itu 1 sampai 3 hari itu dapat kolostrum. Berarti tetap sebisa mungkin minum susu induk ya, walaupun pertama kali minum susu induk. Ya toh, iki melentis-melentis. Minum susu induk ya. Terus agar kenapa? Untuk kolostrum ini fungsinya adalah nak jarine mbah-mbah dulu. Itu membagi imun atau daya tahan tubuh induk dengan anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
susu kolostrum ini membersihkan atau mengaktifkan. Jadi dia nek pas bote untuk mengaktifkan pencernaan daripada si cempe ini tadi. Oh gitu. Tuh loh. Oke. Itu ada lagi tuh Mas? Ada ini yang paling kecil malan. Nah, ini. Ini kecil segini juga boleh pakai susu domba bagus ini. Lah, saya mau tak titani nih. Mau ndi mau? Oh, kolostrum ya sama 3 hari. 1 sampai 3 hari. Ya, terus habis lah tapi teman-teman kadang ya tawanya. Lah Mas, lah kolostrumnya sak uwite ya. Nanti dibagi misalnya sekali manak 18 kayak babi ya. Sekali manak 3 misalnya. Itu gimana? Itu nanti bisa diperbanyak kolostrumnya. Atau kita beli di peternak kambing perah. Itu hampir mirip ya. Kambing sama domba ini ya, hampir mirip untuk bahasane ilmiah struktur daripada pembentuk susu. Oh iya, Pak. Lah, wong ilmiah kok diguyu to ora. Maksudnya kan pembentuk susu yang cair itu. Oh iya, ya susunya kan di dalam. Kalau yang keluar kan saya bilangnya ambing tadi. Oh iya, iya. Lek orang-orang kalau susu ya yang itu. Oh iya, yang Indomil. Hingga tetes terakhir, teman-teman. Terus? Mau tekan di mau, teman-teman? Kan 1 sampai 3 hari dikasih. Oh ya, baru bisa dikasih susu replacement, tapi paling bagus itu pakai susu kambing atau pakai susu sapi yang murni loh ya teman-teman, nggak usah pakai rasa-rasa. Jadi kalau misalkan memungkinkan pakai susu kambing, mending susu kambing. Wes. Sudah. Mati teman-teman. Tadi tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati HP-nya baru. Ya, HP-nya biru teman-teman. Wes ini habis. Wes mau tekan di mau susu sapi atau kambing. Itu sampai berapa hari? Itu biasanya kalau nggak pengen boros ya 3 minggu lah. 3 minggu. Nanti wes mau dicampur susu skim atau dicampur air, tapi mending susu skim ya, biar ada gizinya. Kalau air itu kan gizinya kurang. Maksudnya untuk pertumbuhan cempe ini loh. Nah itu, karena makanannya wes berupa cair semua, kita nggak usah perlu nambah air, nanti malah stunting. Oke, dalam 1 bulan nanti baru ditambah, biasanya di sini kami tambah dengan tahu di blender campur. Ini bener, yang ini tahu yang beneran teman-teman, bukan yang diberi tahu dan diberi tempe itu bukan. Ini yang tahu beneran. Tuh, wes kenyang-kenyang ya, melentis-melentis kayak gini. Cuma memang untuk domba dodotan seperti ini kan full dot ya teman-teman. Itu kita tidak bisa mengalahkan hasil daripada anakan yang full nyusu induk. Loh, yang 2 mana? Itu makan di sana. Wes latihan makan. Kan udah 1,5 bulan itu. Terus lah, kalau untuk anak ini kan tidak mengalahkan yang dapat susu induk. Benar sekali. Terus ada caranya nggak sih? Ada, selalu ada cara. Jadi untuk ini nanti kalau sudah lepas susu usia 3 bulan, kita ngoptimalkan di 3 bulan plus. Ketika mereka bisa seperti ini. Mana? Ini sudah mulai makan sendiri. Jadi kita kasih pakan khusus cempe alias pokcem. Pokcem. Pakan olahan khusus cempe kan pokcem singkatannya. Berarti setelah sekitar 3 bulanan mereka minum susu, kita menyediakan pokcem. Kita menyediakan pokcem. Sebenarnya pokcem ini kita sediakan mulai usia 7 hari. Biar mereka ini waktu dilat-dilat nyari-nyari makanan itu langsung terarah. Oh ini loh makananku nantinya. Seperti itu. Oh gitu, berarti nggak apa-apa mulai 7 hari itu sudah. Nggak apa-apa, malah justru nanti bisa mama. Nggak apa-apa kan mama. Bisa mama ketika mereka dilat-dilat ngawur. Itu bisa kadang cempe teman-teman ada yang mencret, ada yang tiba-tiba kembung, tiba-tiba kaku, seperti itu. Tiba-tiba lemes. Sediakan ya. Wah iya no, disediakan, nanti kalau tidak habis kita kasihkan ke induknya. Oh gitu. Nah ini Mbak, ini contoh domba yang kita treatment, ini dari kurus, tapi susunya cukup melimpah, jadi untuk 2 ekor anak ini sudah cukup. Sudah cukup ya? Walaupun ini nanti tak prediksi di usia 1,5 bulan juga tidak cukup, tapi ketika 7 hari nanti kita udah latih untuk pakan pokcem ini, insya Allah di 1,5 bulan kuantitas untuk kebutuhan nyusu itu berkurang. Oh gitu. Volumenya itu loh. Iya. Terus berarti ada tempat makan khusus cempe no Mas, biar nggak
Oh, ada. Ini kita udah mau sih. Pamer kakean nggih konten sowi rak nggih konten pisan pamer. Nah, ini teman-teman. Kita kan buat ada edukasinya. Ya. Palung khusus cempe. Palung khusus palung khusus cempe ini kita buat seperti ini. Dengan simetris ya, teman-teman. Jadi ketika dibuka ini tidak amblek, gitu. Terus ini nanti ada palung plastiknya. Ini sedang kita cuci. Ada palung plastiknya. Terus ini karena kita buat lubang yang kecil-kecil ini, induk tidak bisa masuk kepalanya ke sini. Jadi khusus anakan saja yang bisa masuk. Ini kita buat berdasarkan pengalaman pribadi ketika membuat pakan yang kayu seperti ini. Tapi mudah dibawa-bawa. Kalau dengan besi ini kita bisa tenteng dengan berat sekitar 7 kiloan. Kita bisa bawa kemana-mana kayak koper. Nah, itulah teman-teman. 7 kilo itu udah plus ada pakan. Wah, sudah. Wes Oke, gitu. Mas Per. Gitu aja ya, nanti selak mati lagi HP-nya. Wes ini untuk pemanasan kita membuat konten yang paling terima kasih ya toh. Terima kasih Bebek dan terima kasih banyak teman-teman. Kita di sini ya. Biar keren ini domba-domba kita. Ini beberapa udah mulai sembuh, Mbak. Ini yang bawah ini kan memang kita treatment khusus untuk perbaikan gizi. Program makan gratis. Iya. Program makan gratis kita mulai membantu pemerintah juga. Next kita sepil yang kemarin kakinya kita obati kemarin loh. Lah iku. Wes sembuh ini ya, bocah. Kayak di video nanti ya. Di video nanti, tapi teman-teman didudui sik iki lho. Didudui sik. Mana orangnya? Ini, tapi bukan yang potret loh ini. Nah, ini nanti kita khusus bahas kaki ya. Ini yang sudah sembuh, ini yang dislokasi. Terus ada juga yang patah kaki di sini itu tuh, sedang tidur di pojokan itu. Nah, itu. Kita lihat. Oke, siap. Gitu dulu, Mbak ya. Iya. Gitu dulu ya, teman-teman ya. Oke. Kita kedepannya akan sering-sering membuat konten padukasi, yaitu konten yang berisi dengan benturan-benturan teori yang tidak pernah dilakukan. Yang dilakukan loh teman-teman, sama yang tidak dilakukan. Makanya kita akan membentuk suatu padu yang mengedukasi gitu ya. Padu, edukasi. Wes gitu dulu. Gitu dulu apa lagi? Iya, sudah. Wes. Yes, teman-teman, terima kasih banyak dan terima kasih Bebek karena udah diberitahu dan diberi tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.